Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 1E dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wireframing dan juga menjelaskan kelebihan dari Adobe XD dan kelebihan dari Figma, juga beserta kekurangannya. Nama saya Suryadi Alfiansyah dengan NIM 362055401142. Pengertian wireframe. Wireframe adalah representasi visual panduan dan struktur basis dan elemen-elemen yang ada pada desain interface sebuah website. Jadi ketika kita membuat sebuah web, requirement-nya jelas, user flow-nya jelas, interface-nya jelas, dan yang paling penting konsepnya jelas dan konsisten. Pengertian lain dari wireframe yaitu wireframe merupakan suatu kerangka untuk penataan suatu item di halaman website, dan hal ini dilakukan sebelum proses desain sesungguhnya dimulai. Item-item yang bisa didata antara lain banner, header, konten, footer, link, form input, dan sebagainya. Proses yang satu ini biasanya akan diberikan kepada UI designer. UI designer menggunakan coretan tangan di kertas atau tools desain khusus wireframing. Wireframe hanya melihat berupa garis dan kotak yang mengatur tata letak elemen pada website. A. Kelebihan wireframe. Salah satu keuntungan besar dari wireframe atau melakukan wireframing adalah memberikan visual awal yang dapat digunakan untuk meninjau dengan klien. Pengguna juga dapat meninjaunya sebagai mekanisme umpan balik awal untuk tes usability atau kegunaan prototype. Tidak hanya wireframe yang lebih mudah diubah daripada konsep. Setelah disetujui oleh klien dan pengguna, mereka juga memberikan kepercayaan kepada desainer. Dari perspektif praktis, gambar rangka memastikan konten halaman dan fungsionalitas diposisikan dengan benar berdasarkan kebutuhan pengguna dan bisnis. Dan ketika proyek bergerak maju, mereka dapat digunakan sebagai dialog yang baik antara anggota tim proyek untuk menyepakati visi dan ruang lingkup proyek. B. Kekurangan wireframe. Kemudian untuk kekurangan dari wireframe atau melakukan wireframing, yaitu karena wireframes ini tidak termasuk desain atau memperhitungkan implikasi teknis, maka tidaklah mudah bagi klien untuk memahami konsep tersebut. Perannya juga harus menerjemahkan gambar kerangka menjadi sebuah desain, sehingga komunikasi untuk mendukung bingkai gambar ini sering diperlukan untuk menjelaskan mengapa elemen halaman diposisikan sebagai adanya. Selain itu juga, ketika konten ditambahkan, pada awalnya mungkin terlalu banyak untuk masuk dalam layout atau tata letak wireframe, sehingga desainer dan copywriter perlu bekerjasama untuk membuat mereka cocok. Selanjutnya, di sini saya membahas tentang kesimpulan. Wireframe adalah sebuah skema blueprint yang berguna untuk membantu para desainer dan programmer. Wireframe terdiri dari garis, kotak, dan warna abu-abu. Tata letak hitam putih dapat dengan mudah menyajikan kelompok informasi utama, gambaran garis besar, struktur, dan tata letak, dan mengekspresikan visual utama dari antar muka pengguna. Yang selanjutnya yaitu perbandingan aplikasi wireframing. Wireframing merupakan istilah yang dipakai dalam tahap awal dalam merancang user interface. Apa itu wireframe? Wireframe merupakan suatu adalah kerangka untuk penataan suatu item di halaman website, dan hal ini dilakukan sebelum proses desain sesungguhnya dimulai.
Dan aplikasi wireframing simpelnya adalah alat untuk kita bisa mendesain user interface kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu Adobe XD. Kelebihan Adobe XD yang pertama yaitu prototyping tools, dapat membuat alur kerja yang lebih baik, terperinci, dan teratur. Yang kedua yaitu build and sharing, fast performance asset design from Photoshop, Sketch, Illustrator. Aplikasi ini bisa memasukkan aset dari aplikasi yang saya build di atas. Yang terakhir yaitu Focus Design Tools, bisa membuat semakin leluasa para desain mobile. Jika ingin merasakan, bisa dicoba sendiri. Ya, Andrian Budi akan melanjutkan presentasi dari Erwin, yaitu kekurangan Adobe XD. Kekurangan Adobe XD adalah masih perlu repot-repot menginstal dan mendownload, dan itu sangat tidak simpel. Dan yang kedua, masih tak ada tools animasi yang support dengan Adobe XD, sehingga bisa menyulitkan para desainer. Ketiga, tidak ada CSS export. CSS export bisa membuat pekerjaan desainer lebih simpel lagi dan lebih cepat. Namun di aplikasi Adobe XD ini tidak ada. Yang keempat, kurang sempurnanya sistem copy and paste di aplikasi ini, sehingga itu menyulitkan kinerja desainer nantinya. Dan yang terakhir, belum adanya sistem prototype live preview di semua sistem operasi, yang ada hanya di OS Mac saja. Selanjutnya, kelebihan dari Figma. Kelebihan dari Figma antara lain, tak perlu ribet install sana-sini. Kita hanya perlu membuka browser dan langsung menggunakannya saja, cukup login. Yang kedua, gratis. Aplikasi Figma ini gratis, tanpa perlu bayar. Kita bisa menggunakannya secara bebas. Yang ketiga, kelebihan dari Figma, real time. Dapat berkolaborasi secara langsung antara desainer dengan lebih mudah, meskipun desainer lainnya tidak langsung bertemu. Yang keempat, lebih mudah mengelola desain sistem. Yang kelima, proses prototype yang lebih wah karena adanya fitur Smart Animate, yaitu membuat animasi yang cukup kompleks hanya dengan copy paste saja. Namun, Figma ini tidaklah sempurna dan mempunyai kekurangan, yaitu kita dituntut harus online. Jadi kita menggunakan Figma ini harus online karena ini bukan aplikasi desktop, melainkan aplikasi dari browser. Dan yang kedua, membutuhkan Intel HD Graphics 4000 atau yang lebih tinggi, atau VGA. Dan yang ketiga, local cache dapat mempersulit desainer untuk melihat perubahan atau pembaharuan desain. Dan yang terakhir, anggota tim hanya dapat mengakses file ketika file sudah diupload ke library, sehingga mengakibatkan delay saat desainer lain ingin mengeceknya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya Andrian Budi sebagai perwakilan mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.